sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita kembali masuk kepada materi tentang entrepreneurship dalam pelayanan kesehatan dan keperawatan pada mata ajar Professional Issue in Nursing. Adapun topik yang akan kita bahas pada saat itu adalah konsep entrepreneurship secara umum, kemudian apa yang menjadi peran perawat dan perkembangan daripada entrepreneurship, kemudian dampak daripada entrepreneurship dalam pelayanan kesehatan dan juga praktik keperawatan. Baik, kita akan membahas tentang konsep entrepreneurship. Di awal kita akan membahas tentang konsep entrepreneurship secara umum. Ketika berbicara tentang entrepreneurship, maka kita juga akan mengenal istilah entrepreneur dan juga enterprise. Apa itu entrepreneur? Entrepreneur itu akan berbicara tentang manusianya atau orangnya. Kemudian entrepreneurship akan berbicara tentang prosesnya. Dan yang terakhir itu adalah enterprise akan berbicara tentang outcome. Jikalau dilihat dari pengertian dari entrepreneurship atau yang disebut dengan kewirausahaan, berarti itu merupakan suatu tindakan kreatif dan juga inovasi, keberanian, tahan dengan tantangan hidup, dan dapat menangkap dan mewujudkan sebuah peluang, yaitu bagaimana dalam menciptakan sesuatu dengan melihat resiko-resiko yang terjadi. Jadi bisa dikatakan entrepreneurship itu adalah suatu bisnis. Seorang pebisnis harus berani mengambil resiko. Asumsi resiko merupakan aspek dasar dari suatu entrepreneurship. Kemudian istilah pengusaha juga digunakan sebagai gambaran umum bagi orang yang memulai usaha sendiri, bisnis, dan juga wira swasta. Namun istilah tersebut tidak terbatas pada status pekerjaan. Sebagai contoh, Whitehead tahun 2003 menggambarkan kewirausahaan itu berkaitan dengan semangat, imajinasi, kreativitas, dan suatu kreativitas serta keberanian untuk mengembangkan suatu ide-ide baru. Jadi dalam artian sini bahwa entrepreneurship itu adalah bagaimana menciptakan suatu peluang dengan mampu dan berani untuk menghadapi tantangan hidup atau resiko-resiko yang ada. Sehingga untuk melakukan suatu entrepreneurship itu perlu suatu keberanian dan juga semangat dan juga imajinasi dan juga kreativitas dalam menciptakan lapangan tersebut. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang entrepreneur, yaitu adalah seorang pengusaha itu sendiri, di mana definisinya adalah orang yang memikul suatu tanggung jawab dan resiko ketika menciptakan suatu peluang, di mana dengan menggunakan bakat yang dimiliki, keterampilan, dan seluruh energi dan kemampuannya untuk membuat strategi perencanaan dengan melihat pasar tempat bisnis yang akan dia ciptakan. Nah, ini dikatakan dia entrepreneur, seorang pengusaha, ya, menciptakan suatu peluang. Kemudian, dikatakan nurse entrepreneur itu siapa? Yaitu adalah perawat pengusaha yang mempekerjakan dirinya sendiri dan juga memberikan peluang kepada orang lain. Mempekerjakan dirinya sendiri, self-employed, dan juga memberikan peluang kepada orang lain, di mana bertanggung gugat langsung kepada klien yang menerima pelayanan. Contohnya di sini adalah ketika seorang perawat melakukan atau membuat praktik mandiri. Itu juga dapat disebut sebagai entrepreneur, karena dia mendirikan atau mempekerjakan dirinya sendiri dengan membuat suatu usaha atau itu praktik mandiri.
Karena kita sebagai perawat, kita juga harus memiliki izin untuk mendirikan suatu usaha praktek mandiri. Misalnya mendirikan suatu klinik wound care, spa baby and mom, dan lain-lain. Jadi di sini juga kita menciptakan suatu peluang juga bagi orang lain. Bahkan juga orang lain tersebut adalah teman sejawat kita yang kita pekerjakan untuk di bisnis tersebut atau usaha tersebut. Nah, maka dikatakan di situ adalah bahwa entrepreneur itu merupakan seorang pembuka cakrawala baru atau membentuk pelayanan jasa atau produk dalam suatu market baru. Nah, ada juga istilah intrapreneur. Apa itu intrapreneur? Intrapreneur itu merupakan atau menggambarkan orang-orang yang menggunakan kreativitasnya untuk suatu perubahan atau perkembangan dalam suatu organisasi. Dan orang tersebut juga berperan sebagai karyawan. Dalam artinya di sini bahwa intrapreneur itu ketika seorang pemilik menggunakan ide-ide baru atau kreativitas seorang karyawan tersebut untuk mengembangkan suatu bisnisnya. Nah, nurse intrapreneur. Apa yang dimaksud dengan nurse intrapreneur? Nurse intrapreneur itu merupakan perawat yang digaji, di mana dipakai ide-ide inovatifnya itu untuk mengembangkan, mempromosikan, dan memberikan program-program di berbagai tatanan pelayanan kesehatan tertentu. Nah, inilah dia perbedaan antara entrepreneur dan intrapreneur. Kalau entrepreneur itu adalah mempekerjakan dirinya sendiri. Sedangkan intrapreneur itu adalah orang yang menggunakan kreativitas dari karyawan tersebut untuk mengembangkan berbagai ide yang atau inovasi-inovasi yang diberikan untuk pelayanan kesehatan tempat dia bekerja atau yang melakukan kerjasama dengan karyawan tersebut atau perawat tersebut. Entrepreneurship keperawatan biasanya itu melibatkan 4 pemangku utama atau stakeholder, yaitu perawat, pelanggan atau consumer, kemudian organisasi perawat, dan kemudian adalah masyarakat itu sendiri. Nah, tiap pemangku utama ini mempengaruhi evolusi daripada entrepreneurship dalam keperawatan. Itu pada skop hak, tanggung jawab, dan juga harapan. Organisasi profesi dalam perawat itu seperti PPNI, dan di bawah dari PPNI itu ada suatu kolegium masing-masing spesialisasi. Contohnya adalah maternitas atau misalnya medikal bedah, paliatif. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa perawat pengusaha tidak sama dengan perawat lanjutan. Dan bahkan juga sebaliknya. Tetap diingat bahwa keperawatan mencakup perawat otonom dan juga kolaboratif dari segala usia, keluarga, kelompok, dan juga komunitas, sehat dan juga sakit. Dan semua perawat yang menjalankan profesional mandiri atau praktik mandiri dengan tetap mempertimbangkan pemberian asuhan keperawatan tanpa memandang status pekerjaan dan kemudian tetap memberikan pengetahuan dan keterampilan yang unik untuk keperawatan sebagai perannya bagi manusia. Nah, dalam hal 4 stakeholders tersebut, contohnya dalam hal perawat, itu menuntut peluang atau mempraktikkan keterampilan dan menerapkan pengetahuannya sendiri. Kemudian bagaimana dengan konsumen dengan tuntutan asuhan yang untuk lebih yang efektif. Kemudian bagi masyarakat di mana mau mendapatkan pelayanan yang lebih aman dan juga lebih cost efektif. Seorang perawat entrepreneur itu merupakan berfokus pada penyediaan pelayanan keperawatan secara langsung dengan memiliki pemahaman bahwa entrepreneurship itu harus beradaptasi dengan suatu fakta atau juga harapan secara legislatif, keuangan, dan politik negara, provinsi ataupun lokalitas. Dan di sini menyatakan bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita harus bisa melihat bagaimana cara atau daya saing dari segi politiknya bagaimana, keuangannya bagaimana, dan bagaimana juga tingkat legislatifnya seperti apa. Dan hal ini dikarenakan adanya faktor utama yang mempengaruhi munculnya kewirausahaan dalam keperawatan,
yaitu dengan adanya peraturan profesional khusus sektor kesehatan dan juga kebijakan keuangan. Dan apakah perawatan kesehatan tersebut adalah pelayanan publik atau swasta atau gabungan dari keduanya. Dan ini juga harus diperhatikan oleh seorang entrepreneur perawat. Bagaimana kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneur? Itu dimulai dari dengan motivasi. Adanya motivasi memulai entrepreneurship atau berwira swasta itu seperti halnya dalam membuat suatu perencanaan hidup. Apa visi yang harus kita miliki? Tujuan kita itu mau melakukan suatu entrepreneurship, apa yang harus kita capai, seperti apa bisnis yang akan kita lakukan. Kita punya visi, goal kita itu apa. Kemudian kita juga memiliki ide kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Dan juga kita akan memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai suatu kesuksesan. Karena sukses akan lebih sering diraih jika alasan untuk mencari suatu perubahan itu adalah positif dan bukan hanya reaksi terhadap masalah pekerjaan yang negatif. Menjadi bos bagi diri Anda sendiri itu membebaskan, mengasyikkan, bermanfaat, memotivasi, dan memberdayakan. Mungkin juga sulit dan kesepian dan itu membutuhkan pengambilan suatu resiko. Karena tadi di awal kita katakan bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur, berarti kita harus berani untuk menghadapi tantangan dan juga resiko-resiko. Oleh karena itu kita di awal harus memiliki visi yang jelas. Menurut Schoolmaster tahun 1999, itu merekomendasikan agar perawat memeriksa tujuan mereka dan juga sumber daya dan juga menjawab beberapa pertanyaan penting untuk menjadi seorang entrepreneur, yaitu mengapa memulai bisnis, kenapa itu menarik minat saya, kemudian apa yang menjadi kekuatan klinis saya, apa yang ada di dalam diri saya untuk bisa saya kembangkan, kekuatan apa dan kelemahan apa yang saya punya. Kemudian seberapa baikkah, seberapa besarkah saya itu mampu untuk mengatasi ketidakpastian? Karena tadi itu adalah tantangan itu bisa aja terjadi tanpa atau di luar daripada yang kita rencanakan. Seberapa mampu kita untuk bisa mengatasinya? Kemudian seberapa penting penghasilan tetap? Karena ini nanti akan mendukung eh, usaha yang akan kita kembangkan. Kemudian, apakah saya memiliki cadangan finansial? Karena ini berkaitan dengan resiko tadi. Ketika kita mau membuat suatu usaha atau menjadi seorang entrepreneur, kita kan tadi harus berani untuk menghadapi resiko. Apakah kita akan menjadi untung atau menjadi rugi? Jadi kita harus bisa memiliki cadangan finansial kita dari mana. Kemudian emosional. Ketika misalnya kita mengalami suatu eh, penurunan dalam usaha kita. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Bagaimana saya bisa menghadapinya secara emosional? Kemudian dan fisik juga yang diperlukan. Kemudian pertanyaan yang harus kita jawab adalah pengorbanan apa yang bersedia saya lakukan untuk mengejar kegiatan ini. Karena dalam melakukan suatu entrepreneurship itu banyak hal yang harus dikorbankan, baik waktu, bahkan keluarga sendiri atau misalnya hal yang utama dengan misalnya teman-teman yang lain, sehingga ada hal yang harus kita korbankan. Nah, untuk kita sebagai seorang perawat, untuk membuat kita menjadi seorang entrepreneur, apa yang harus kita korbankan? Apakah uang yang kita punya itu harus dikorbankan dengan menghabiskannya, dengan tidak memiliki cadangan, atau seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan muncul ketika kita mau menjadi seorang entrepreneur dalam bidang keperawatan khususnya. Kemudian ada 9 hal kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Ketika mereka mau menjadi sukses, mereka harus memiliki kemampuan tersebut. Misalnya ketika tidak dapat memutuskan sesuatu dengan mandiri, maka untuk merencanakan suatu tujuan dengan jelas pun mereka akan sulit. Kemudian seorang entrepreneur itu adalah seorang planner, seorang perencana. Karena ketika merencanakan sesuatu dengan jelas, maka hasil atau outcome yang akan mereka peroleh itu juga harusnya lebih jelas. Kemudian, memiliki perencanaan yang jelas, tujuan yang jelas. Kemudian, ketika ingin berhasil, berarti juga mereka mau dikoreksi, dievaluasi, sehingga dikatakan dia itu fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang tiba-tiba ada, tantangan yang tadi. Kemudian juga dia harus gigih. Kalau misalnya seseorang entrepreneur tidak gigih, bagaimana mungkin mereka itu untuk bisa mengembangkan pelayanan atau usaha mereka dengan baik?
Nah, inilah dia kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur secara umum dan juga bisa kita gunakan sebagai nurse entrepreneur. Berdasarkan gambar ini bahwa ketika entrepreneurship dalam keperawatan hendak dilakukan, maka itu akan mengacu kepada prinsip entrepreneurship dan juga prinsip seorang perawat atau prinsip keperawatan, di mana semuanya melihat kepada aspek legal dan juga ekonomi. Karena tadi di awal sudah dijelaskan bahwa seorang entrepreneur itu menciptakan suatu peluang dengan berani akan tantangan dan juga bahkan resiko. Sehingga aspek-aspek ini juga tetap diperhatikan. Perawat entrepreneur itu ditemukan di 3 ekonomi sistem. Sistem ekonomi yaitu didorong oleh pasar itu sendiri, sektor publik dan juga bahkan keduanya. Misalnya dalam hal seorang perawat atau bidan dalam sistem kesehatan masyarakat telah diizinkan untuk berpraktik sebagai wirausaha mandiri selama beberapa dekade. Dan ada tren yang berkembang dari praktik tersebut yang dibeli oleh sektor publik dan didanai oleh uang publik sehingga mendorong pengembangan kewirausahaan dalam sistem kesehatan publik. Dalam artian di sini adalah ketika itu didorong oleh pasar, kita mau mendirikan suatu praktik mandiri, contohnya, yang itu adalah berdasarkan masalah yang ada di lapangan atau di masyarakat, sehingga sektor publik itu mendanai kita untuk melakukan praktek mandiri di suatu masyarakat. Sehingga dalam hal ini kita menjadi seorang nurse entrepreneurship di mana kita bisa mengembangkan yang menjadi usaha itu sendiri, usaha kita dalam pelayanan kesehatan secara publik. Nah, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya secara statistik perawat entrepreneur itu ada berapa banyak sebenarnya. Data statistik tentang pengusaha perawat atau perawat entrepreneur itu sulit diperoleh dan juga dibandingkan. Karena dalam hal di sini adalah berbeda definisi yang digunakan. Dalam beberapa kasus contohnya, perawat tugas pribadi atau private duty itu dimasukkan dalam entrepreneur. Akan tetapi dalam kasus lain itu tidak dimasukkan dalam entrepreneur. Kemudian di negara tertentu, perawat yang memiliki bisnis dan mempekerjakan staf tidak lagi dianggap sebagai seorang perawat dan tidak dapat diidentifikasi seperti itu dalam data statistik. Dalam artian di sini adalah bahwa orang yang melakukan atau perawat yang melakukan bisnis atau mempekerjakan staf tadi itu dia tidak lagi disebut dengan seorang perawat. Berarti dia itu dianggap sebagai yang berlatar belakang pendidikan umum. Jadi tidak seorang perawat sehingga hal ini pun sulit untuk didata secara statistiknya. Kemudian secara umum tampak ada 0,5% sampai 1% perawat bekerja sebagai seorang entrepreneur. Itu didistribusikan geografis pengusaha perawat juga tidak merata. Hal ini dikarenakan kehadiran mereka dipengaruhi oleh permintaan publik, hak hukum untuk berpraktik, kemudian ketentuan untuk pergantian pihak ketiga langsung yaitu asuransi kesehatan, dan juga bagaimana akses ke pelayanan dukungan. Data statistik tentang prevalensi pengusaha perawat atau nurse entrepreneur itu hanya tersedia di negara atau wilayah yang mendaftarkan personel perawatnya secara konsisten. Dalam artian di sini adalah bahwa data statistik tentang berapa banyak nurse entrepreneur itu adalah bagi mereka yang konsisten untuk mendaftarkan atau mengupdate data mereka bahwa mereka itu adalah seorang perawat yang melakukan entrepreneurship. Kemudian di beberapa negara, jikalau tidak ada dewan perawat atau nursing council-nya itu, maka itu secara langsung akan mendaftar kepada Kementerian Kesehatan. Di mana di sini akan diberikan gambaran tentang ketersediaan dan distribusi daripada perawat entrepreneur. Kemudian jikalau kita di Indonesia, kita sudah memiliki undang-undang keperawatan yang mengatur tentang izin praktek ketika kita mau membuat praktik mandiri. Itu bisa dilihat di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Nah, faktanya bahwa keperawatan itu kan masih didominasi oleh profesi seorang perempuan. Nah, hal ini juga menjadi salah satu penyebab hambatan ketika mau melakukan suatu entrepreneurship karena dilatar belakangi oleh gender seorang perempuan. Sama seperti perawat mengalami hambatan untuk meningkatkan pendidikan keperawatan untuk lebih ke jenjang yang lebih tinggi.
Nah, keperawatan pun berjuang untuk itu, untuk mencapai gaji juga. Ya sama halnya dengan, kita itu mau mendapatkan kelayakan di tugas kita sebagai seorang perawat. Karena kita bisa melihat bagaimana gaji yang saat ini kita miliki itu sangat rendah sekali. Sehingga ketika pun mau merancangkan undang-undang keperawatan dulunya itu sangat susah sekali ya oleh sejawat-sejawat kita, oleh pakar-pakar yang lainnya. Makanya dikatakan di sini bahwa untuk melakukan suatu wirausaha ini pun itu melonjak sekali menghadapi hambatan-hambatan. Nah, dikatakan juga di sini bahwa kenapa perempuan itu memiliki hambatan untuk melakukan wirausaha, pendidikan tinggi, itu dikarenakan dia menjadi peran sebagai seorang ibu untuk melihat anak-anaknya. Jadi ada suatu pembatasan. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi peran perawat dalam entrepreneurship. Seperti yang kita ketahui bahwa peran perawat itu secara umum adalah menjadi seorang peneliti, kolaborator, kemudian edukator, pemberi asuhan atau caregiver, kemudian sebagai tadi sudah pendidik, ya. Tapi saat ini, bagaimana peran perawat itu dalam entrepreneurship? Ada banyak yang menjadi peran yang terkait langsung dengan profesional dan aspek bisnis dari sebuah praktik. Supervisor, case manager, researcher, terapis, konsultan, teacher, clinician, dan bahkan sebagai owner, partner, employer, secretary, accountant, resepsionis, dan juga market analyst. Ini kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini kita bisa melihat penjelasan daripada setiap peran-peran yang dimiliki oleh perawat dalam melakukan wirausaha atau entrepreneurship, yaitu clinician. Contohnya adalah bagaimana mereka itu merawat orang yang sakit kronis, bagaimana mereka itu membuat suatu perawatan spesialis khusus, misalnya tentang wound care, stoma, atau misalnya dialisis. Kemudian bagaimana seorang klinisi itu untuk melakukan usaha kesehatan sekolah yang dilakukan di UKS-UKS tersebut. Ya pasti di sekolah juga ada perawat-perawat khusus ya yang di situ yang bisa mengatasi kesehatan daripada siswa ataupun mahasiswa dengan adanya UKS. Kemudian sebagai teacher atau guru, ini juga bisa menjadi seorang edukator sebenarnya. Dikatakan di sini bagaimana kita melakukan promosi kesehatan, ya, bagaimana kita itu bisa menjadi dosen komunitas, kemudian kita bisa melakukan atau mengajari mereka dalam hal pertolongan pertama. Nah, kemudian di sini juga ada menjadi seorang konsultan. Pelayanan konsultasi merupakan suatu pilihan bagi seorang entrepreneur, di mana perawat memiliki banyak sekali informasi tentang banyak bidang praktik, termasuk metode perawatan klinis, kebutuhan pasien, model pemberian perawatan, kemudian promosi kesehatan, dan juga pencegahan penyakit. Dan juga menjadi cara terbaik untuk merekrut dan mempertahankan perawat dalam melakukan sistem perawatan kesehatan. Nah, selanjutnya bahwa perawat memiliki banyak kesempatan untuk mendirikan suatu konsultan dalam sistem kesehatan atau sebagai konsultan luar. Misalnya di luar sistem kesehatan seperti penelitian, legalitas, ekonomi, dan juga yang lain. Kemudian di sini juga kita bisa melihat dalam perawat entrepreneur itu dalam mendirikan bisnis konsultasi itu berfokus kepada apa saja. Itu ada berfokus kepada care-nya, kemudian penelitian tadi, kemudian program dalam pengembangan skill-nya. Nah, care atau asuhan misalnya itu adalah bagaimana kita mengelola pasien geriatri di masyarakat, manajemen penyakit kronis, penyediaan layanan ginekologi. Kemudian, bagaimana membuat suatu program berbasis rumah untuk pasien anak dengan penyakit kronis. Kemudian, dalam hal care-nya juga asuhan, itu bisa dilakukan dengan mendirikan yang saat ini adalah pusat penitipan anak atau untuk pasien dengan penyakit-penyakit khusus seperti Alzheimer. Kemudian, manajemen perawatan prakelahiran untuk pasien bersalin risiko tinggi dan juga layanan-pelayanan medis lainnya. Kemudian, yang berfokus kepada penelitian.
Misalnya dalam hal pengumpulan data untuk membangun hubungan antara peningkatan luaran pasien dengan level staf perawat. Dalam artian sini adalah ketika kita mau mengembangkan suatu wirausaha kita, entrepreneurship kita harus bisa melakukan penelitian-penelitian dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin, sehingga kita bisa menghubungkan apa yang terjadi saat ini dengan apa yang kita akan capai sebenarnya, sehingga itu mengalami perubahan atau mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah program untuk mengembangkan skill dan pengetahuan perawat dan tenaga kesehatan lainnya, seperti dalam hal menggunakan teknologi-teknologi atau peralatan dengan teknologi yang canggih untuk pasien-pasien dengan penyakit kritis. Kemudian bagaimana program pendidikan manajemen luka yang secara komprehensif yang saat ini sangat banyak sekali para perawat-perawat teman sejawat kita itu mendirikan suatu klinik dengan klinik wound care, ya. Apakah itu juga dengan stoma atau misalnya bagaimana dengan luka bakar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana model efektif dalam memberikan perawatan pasien. Kemudian bagaimana kita juga untuk menikmati atau melanjutkan pendidikan keperawatan kita. Dan seperti halnya dalam hal perubahan pendidikan, bahwa semuanya itu kita harus eee, berkelanjutan pendidikannya, apakah itu dengan, pendidikan formal dan juga informal. Kemudian bagaimana juga kita itu bisa melihat kebijakan kesehatan secara profesional, kemudian bagaimana perencanaan perawatan dalam hal bencana. Kemudian selanjutnya itu adalah fokus kepada, mengajar kepada pasien dan juga keluarganya. Ya, misalnya itu dalam manajemen diri tentang bagaimana diet bagi orang yang kena diabetes, kemudian bagaimana untuk menyeimbangkan gizi pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS, kemudian bagaimana program kesehatan untuk yang bekerja, untuk melihat kepada safety mereka dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga tidak terjadi kecelakaan bekerja. Kemudian bagaimana eh, kelas laktasi dan juga bagi ibu-ibu yang baru, apakah ibu itu ibu muda atau yang baru pertama sekali dia memiliki anak, dan kemudian bagaimana kita juga melatih mereka CPR, karena untuk CPR ini bukan hanya untuk tenaga medis saja, tetapi untuk orang awam pun mereka juga harus dipahamkan bagaimana mereka ketika menghadapi orang-orang dengan syok, tiba-tiba syok atau tiba-tiba kejang misalnya atau tiba-tiba pingsan, apa yang harus mereka lakukan? Penanganan pertama yang harus mereka lakukan seperti apa? Seperti apa CPR yang bisa digunakan? Kapan itu dilakukan? Itu sangat penting sekali kita ajarkan. Jadi ketika pun kita mau mengembangkan suatu usaha, kita juga harus bisa melihat hal ini, melatih pasien-pasien klien kita dan juga keluarga mereka tentang hal-hal dasar atau perawatan klien secara langsung itu seperti apa. Kemudian, manajemen program. Misalnya itu adalah teknik untuk secara efektif mengelola staf secara multikultural, dalam artian sini adalah kita memiliki aneka ragam staf. Nah, bagaimana untuk mengelola ini dengan efektif? Dengan berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, dengan berlatar belakang dengan karakter, pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, di dalam program manajemen ini, seorang entrepreneur itu juga harus mampu untuk mengelola ini dengan efektif. Kemudian, bagaimana meningkatkan retensi perawat di tempat kerja? Bagaimana penilaian organisasi departemen dan institusi tentang sistem kesehatan? Dan bagaimana aksi politik mereka untuk mendorong perubahan dalam sistem perawatan kesehatan? Dan juga bagaimana untuk merekrut lebih banyak orang ke dalam perawatan? Kemudian bagaimana menerapkan peraturan-peraturan kesehatan dan juga keselamatan kerja. Hal ini sangat penting sekali dimiliki oleh seorang nurse entrepreneur. Ya, bagaimana semuanya itu melihat juga dari segi aspek politiknya, sehingga dia mampu untuk bersaing, mampu dia tuh menghadapi tantangan di luar daripada usahanya. Nah, ini peran berikutnya itu adalah menjadi seorang terapis, ya, di mana di sini ada psikoterapi, kemudian terapi pernafasan, kemudian kita juga bisa menjadi seorang peneliti, di mana bagaimana kita mau meningkatkan pelayanan kesehatan itu dilihat dari mana hasil-hasil penelitian yang kita sudah hasilkan, sehingga itu bisa memperbaiki pelayanan kesehatan atau status kesehatan masyarakat. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang case manager, ya. Bagaimana melakukan advokasi kepada pasien? Bagaimana kita itu bisa menghadapi isu perawatan secara oleh pasien-pasien dengan geriatri? Kemudian
Kita juga bisa menjadi seorang supervisor. Bagaimana kita memanage sumber daya, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki, dan seperti apa skill yang dimiliki, pengetahuan, sikap, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang pemilik atau owner yang menyediakan lokasi, yang melakukan perencanaan, bagaimana fasilitas, bagaimana arsiteknya, fasilitas, atau ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Itu adalah seorang owner. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang partner, berperan sebagai partner, di mana itu berbagi tanggung jawab. Ya, kemudian itu melakukan suatu kreativitas untuk memperkuat perawatan kesehatan. Kemudian peran berikutnya itu adalah employer, majikan. Karena tadi kan dikatakan bahwa nurse entrepreneur adalah atau entrepreneur itu sendiri adalah menciptakan peluang bagi orang lain atau memperkerjakan dirinya sendiri atau self-employed, di mana itu adalah perannya untuk menyediakan pelayanan kesehatan, memantau bagaimana jaminan mutu yang dibuat di usahanya, kemudian bagaimana pendistribusian peralatan-peralatan yang ada, kemudian bagaimana perencanaan, pengelolaan, pengembangan sumber daya, dan ini yang sangat penting sekali. Perencanaan strategi seperti apa yang dia buat untuk membangun usahanya, untuk membangun praktik mandiri yang akan dia buat. Ini sangat penting sekali untuk menjadi seorang nurse entrepreneur. Employer-nya merencanakan, perencanaan strategisnya itu harus ada. Apakah itu perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian juga bisa berperan sebagai sekretaris, ya, di mana itu sangat dibutuhkan korespondensi, pencatatan. Ini sangat penting sekali. Apalagi kalau misalnya kita mau mengevaluasi bagaimana perkembangan daripada wirausaha yang kita buat, enterprise kita bagaimana, dagang kita bagaimana. Kalau tidak ada pencatatan dengan tepat atau benar, itu semua tidak akan bisa untuk melihat evaluasinya seperti apa yang akan kita perbaiki atau perbaharui. Kemudian akuntan, sangat penting sekali apalagi dalam hal pajak. Kemudian kelegalitasan, kemudian bagaimana tunjangan daripada staf-stafnya. Nah, bagaimana tentang biaya, pembukuannya bagaimana. Ini juga harus diperhatikan ketika menjadi seorang nurse entrepreneur. Itu semuanya harus lengkap. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang resepsionis. Ya, bagaimana triase. Ketika pasien datang, ketika kita membuat suatu usaha, contohnya dalam hal praktik mandiri, dalam pelayanan kesehatan, triase. Apakah kita sudah memiliki kemampuan untuk memilah yang mana yang gawat, mana yang darurat, istilahnya seperti itu dalam konsep medis. Kemudian bagaimana kita juga menganalisa pasar, market analysis. Ya, kita bisa melihat bagaimana pasar saat ini. Siapa yang menjadi saingan kita siapa. Kita harus lihat bagaimana perkembangan presentasi bisnis kita juga bagaimana. Ya, publisitasnya seperti apa. Sehingga ketika kita itu mau mengembangkan suatu usaha kita, itu kita bisa maju atau bisa mengembangkan pelayanan kita dengan melihat tantangan yang ada di sekitar kita sendiri atau yang dikatakan threat-nya, ya ancaman apa yang kita hadapi dengan melihat atau menganalisis pasar yang ada saat itu. Nah, sekarang kita bisa melihat peluang perawat untuk menjadi seorang entrepreneur itu apa? Model entrepreneurship secara sederhana dimulai dengan ketika kita mengetahui adanya suatu peluang, sehingga kita mampu menggunakannya. Kemudian ketika pun jika ada hambatan, kita mampu mengatasi hambatan yang ada. Dalam istilahnya di sini adalah kita mampu menganalisa dulu pasar itu seperti apa. Seperti tadi dalam hal ketika kita mau menjadi seorang yang sukses, kita harus memiliki visi yang jelas. Kita juga harus memiliki ide-ide yang jelas, yang kemudian kita juga bisa mampu memecahkan suatu masalah dengan menciptakan suatu ide-ide yang kreatif dan juga inovatif. Nah, peluang perawat menjadi seorang entrepreneur itu ada 3, yaitu dengan melihat adanya tren demografi. Contohnya adalah, misalnya orang tua yang bekerja tuh lebih banyak, sehingga ketika mereka bekerja, siapa yang akan menjaga anak-anak mereka? Sehingga kita memiliki ide, kita melihat pasar, kita melihat peluang yang ada. Oh, ternyata cocok kalau kita membuat suatu penitipan anak-anak atau daycare. Nah, kemudian misalnya untuk lansia juga bisa.
karena banyaknya lansia ya yang memerlukan perawatan, kita bisa membuat suatu rumah lansia gitu. Bukan panti jompo, tapi rumah khusus lansia sehingga mereka merasakan kenyamanan. Sehingga dalam menjalani pengobatan pun mungkin beberapa klien juga memerlukan penjagaan atas privasinya sehingga memerlukan pelayanan secara khusus. Kemudian itu yang kedua adalah kesempatan di fasilitas kesehatan, di mana dalam hal ini Anda terlibat dalam produksi atau pendistribusian suplemen yang baik untuk pasien di suatu rumah sakit. Mungkin kedepannya tidak menutup kemungkinan rumah sakit tersebut akan melakukan outsourcing tenaga perawat untuk memotong besarnya biaya rumah sakit. Hal ini tentunya rumah sakit tidak akan memaksakan tenaga perawat yang sedikit untuk merawat pasien yang sangat banyak dan juga bahkan sebaliknya. Jika pasien sedikit, rumah sakit bisa menyesuaikan kebutuhan tenaga perawat. Dalam artian di sini adalah kita melihat kesempatan yang ada dengan ada fasilitas kesehatan. Ketika kita itu bekerja di suatu rumah sakit, mungkin kita dipakai ide-ide kita bagaimana mendistribusikan suatu suplemen yang dibutuhkan oleh pasien-pasien dengan merekrut misalnya perusahaan atau pabrik-pabrik dari farmasi yang ada di luar ya. Kemudian tentang bagaimana penggunaan outsourcing ini maksudnya adalah bagaimana kita meminimalkan pengeluaran dengan menggunakan outsourcing yang dibiayai atau yang digaji oleh pemerintah. Sehingga kita sebagai seorang pemilik atau sebagai seorang entrepreneur tersebut, kita hanya tinggal mengevaluasi dan bagaimana untuk melanjutkan kontrak mereka di perusahaan kita atau di tempat praktik kita itu sendiri, sehingga kalau misalnya terjadi pemutusan kontrak, otomatis kita tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian, yang ketiga itu adalah dengan melihat tren sosial, di mana dalam hal ini kita melihat bagaimana gaya hidup semua yang sibuk sehingga berdampak buruk terhadap kesehatan. Ya, sehingga untuk tetap sehat membutuhkan perawatan untuk mempertahankan kesehatannya. Dan hal ini fokus kepada kelompok tertentu. Contoh misalnya kita mendirikan suatu klub-klub jantung sehat. Atau misalnya yang lagi tren saat ini adalah bagaimana untuk mendirikan atau membangun sebuah klub Zumba untuk menciptakan atau menekankan tentang kesehatan. Ini kita akan masuk kepada dampak entrepreneurship bagi keperawatan, di mana ada pun dampak daripada entrepreneurship tersebut adalah mengenai keseimbangan antara kualitas dan akses pelayanan kesehatan, kemudian dampak teknologi, kemudian penanggung jawab untuk pelayanan keperawatan, dan juga isu etik dengan insentif keuangan. Kita akan bahas ini di slide berikutnya. Oke, dampak yang pertama itu adalah keseimbangan antara kualitas dan juga akses pelayanan kesehatan. Dengan jiwa entrepreneurship, masalah sehari-hari yang dihadapi perawat itu dapat menjadi uang, karena mereka selalu berorientasi pada keuntungan. Misalnya itu adalah masalah mengenai menumpuknya botol infus bekas, kemudian alpukat yang tidak terpakai. Ini bisa menjadi uang dikarenakan itu bisa dijual kembali. Kemudian, sehingga hal itu menjadi keuntungan dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah keseimbangan kualitas pelayanan kesehatan dan juga akses pelayanan. Di mana karena berorientasi hanya kepada bisnis, bukan lagi kepada manusia, sehingga hal ini mengalami kehilangan sumber masukan. Karena pelayanan yang diberikan tidak berkualitas atau tidak sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Karena yang tadi itu, mereka itu menjadi fokus utamanya itu adalah uang, keuntungan, dan tidak lagi untuk memikirkan bagaimana tujuan yang tadi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Dampak yang kedua itu adalah mengenai teknologi. Memasuki dunia usaha yang semakin kompetitif, maka seorang perawat entrepreneur itu harus memiliki kecerdasan untuk menangkap peluang usaha. Sehingga dunia usaha zaman sekarang itu melahirkan kreativitas-kreativitas dan juga inovasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, seorang perawat entrepreneur itu harus melek, ya harus membuka matanya terhadap teknologi. Bayangkan jika seorang entrepreneur perawat itu tidak dapat menggunakan komputer. Padahal perkembangan teknologi begitu pesat pada saat ini. Kehadirannya itu membawa suatu perubahan yang sangat berarti. Segala hal menjadi terasa lebih praktis dan juga serba instan. Contohnya itu adalah pada saat ini sudah diterapkan teknologi dalam pelayanan asuhan keperawatan. Seperti dalam halnya kita mau meregistrasi
itu secara online. Kemudian bagaimana penggunaan robot untuk merawat pasien, dan yang lagi tren saat ini adalah telenursing dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perawat dapat melakukan pengumpulan database pasien juga. Organizer mengakses secara cepat informasi tentang obat dan penyakit. Kemudian juga kita bisa dengan cepat melakukan perhitungan kalkulasi obat dan juga dapat digunakan untuk membuat rencana asuhan keperawatan. Jadi teknologi itu sangat bermanfaat sekali, sangat berdampak sekali untuk melakukan atau mendirikan sebuah usaha. Kemudian perawat juga sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat mulai dari tahap promotif, preventif, sampai rehabilitatif, dapat menggunakan teknologi sebagai promosi kesehatan yang efektif dan juga bisa diakses oleh siapapun. Kemajuan teknologi itu memang memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemerataan akses dan juga informasi terhadap kesehatan. Namun banyak juga pihak yang khawatir terhadap dampak buruk yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi kesehatan tersebut. Contohnya adalah berkembangnya teknologi tentang penyedia informasi kesehatan atau alat diagnosa kesehatan yang dapat digunakan sendiri, sehingga membawa kekhawatiran terhadap eksistensi profesi perawat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi, tetaplah kita bijak untuk melihat keuntungan atau manfaat dari teknologi tersebut. Karena contohnya misalnya tidak perlu lagi orang untuk mencek gula darah karena bisa dibeli alatnya sendiri dan bisa dilakukan di rumah. Jadi itulah contohnya bahwa dengan adanya kemajuan teknologi tersebut itu bisa membuat dampak buruk sehingga tidak lagi datang ke pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu adalah penanggung jawab mutu. Bahwa pada era bisnis modern saat ini, itu rumah sakit dihadapkan pada dua pilihan besar, yaitu pada fungsi pelayanan kesehatan dan bisnis murni atau profit oriented. Bahkan rumah sakit swasta yang jelas berorientasi pada bisnis yang kental dalam industri pelayanan kesehatan itu harus berjuang untuk tetap survive dari lahan yang harus dikelola dengan mindset bisnis. Padahal rumah sakit kan memiliki tanggung jawab besar di bidang kesehatan, serta dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan bermutu tinggi dari masyarakat. Dan di sini adalah tanggung jawab moral rumah sakit juga sudah seharusnya lebih mengedepankan profesionalisme, bukan untuk orientasi kapitalisme semata. Peningkatan mutu menjadi salah satu upaya tujuan fundamental dari pelayanan kesehatan, yaitu melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan juga organisasi tersebut. Mutu tidak akan pernah dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat bervariasi, tergantung dari standar mutu yang diinginkan. Hal tersebut merupakan suatu proses dengan output akan dapat terlihat pada program jangka menengah ataupun jangka panjang. Nah, profesionalisme perawat itu diukur melalui proses akreditasi ataupun evaluasi mutu yang lain. Jadi, jikalaupun nanti misalnya seorang perawat menjadi seorang entrepreneur ketika mendirikan sebuah contohnya klinik, itu tetap akan dilakukan proses akreditasi atau evaluasi sehingga itu bisa berdiri terus ya dengan adanya evaluasi-evaluasi. Profesionalisme pelayanan keperawatan merupakan proses pengakuan terhadap perawat yang dinilai dan diterima secara spontan oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, perawat juga harus mampu menyuguhkan profesionalisme pelayanan kepada masyarakat. Ya, perawat dapat merubah pandangan masyarakat dengan cara berperilaku baik, pemberian intervensi yang bertanggung jawab, serta menunjukkan sikap profesionalisme. Oleh karena itu, perawat itu dituntut mengembangkan potensi diri untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai dengan tuntutan profesi dan juga kebutuhan masyarakat agar keberadaan profesi perawat itu mendapat pengakuan dari masyarakat.
Nah, perawat juga harus menjadikan tantangan ini menjadi pemicu adrenalin untuk membuktikan jati diri sebagai seorang perawat yang profesional dengan segala atribut yang menyertai proses profesionalisme perawat. Sehingga masyarakat akan menilai wajar terhadap orientasi bisnis yang disuguhkan rumah sakit seiring dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diterima. Kemudian dampak yang terakhir adalah isu etik dengan insentif keuangan. Dengan perkembangan dunia entrepreneurship yang sangat pesat, itu membawa dampak yang luas dalam berbagai aspek termasuk pelayanan kesehatan. Nah, hal yang wajar ketika lembaga pelayanan kesehatan pada umumnya atau rumah sakit pada khususnya memperoleh keuntungan dari proses penyembuhan yang mereka lakukan, asalkan itu berada dalam batas-batas norma yang ada, norma-norma yang termaktub dalam kode etik rumah sakit, yang mencerminkan bagaimana bisnis rumah sakit itu dijalankan, sehingga pada akhirnya rumah sakit tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Menurut Weber tahun 2001, bahwa menjalankan etika lembaga pelayanan kesehatan itu harus memperhatikan 3 hal, yaitu sebagai pemberi pelayanan kesehatan, sebagai pemberi pekerjaan, dan juga sebagai warga negara. Dasar etika bisnis pelayanan kesehatan adalah komitmen memberikan pelayanan terbaik dan menjaga hak-hak pasien. Itu sangat paling utama dalam melakukan suatu pelayanan. Selain itu juga prinsip-prinsip etika bisnis pelayanan kesehatan juga itu berhubungan dengan prinsip ekonomi, yaitu biaya dan juga mutu pelayanan, insentif untuk pegawai, dan bahkan bagaimana kita memberikan kompensasi yang wajar kepada setiap staf dan juga eksternalitasnya. Pelayanan keperawatan juga merupakan bagian pelayanan kesehatan, sehingga isu etika kesehatan juga menjadi isu etika keperawatan. Hal ini menjadi pedoman bagi nurse entrepreneur dalam menyusun strategi membangun atau mengembangkan bisnisnya, bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak dapat dihindarkan munculnya insentif keuangan untuk dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya yang berhubungan dengan besarnya revenue rumah sakit atau berdasarkan kinerja keuangan rumah sakit. Akan tetapi di dalam pemberian insentif itu terdapat perbedaan, di mana kalau kita perhatikan bahwa suatu tindakan tidak etis ketika pihak rumah sakit menggaji perawat itu berdasarkan upah minimum pekerja. Karena perawat itu sebenarnya mempunyai risiko tinggi tertular penyakit dan mempunyai pola kerja shift yang merupakan risiko hidup yang tidak sehat. Kalau kita perhatikan bagaimana sistem pembayaran insentif yang eksklusif yang diberikan rumah sakit kepada dokter, di mana dokter itu dibayar berdasarkan tindakan yang dilakukan, fee for service. Nah, hal ini tidak berlaku bagi tenaga kesehatan lainnya, termasuk perawat. Padahal dalam etika bisnis, pemberian insentif sebaiknya dilakukan berdasarkan kriteria mutu tertentu yang mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, penting sekali bagi seorang perawat entrepreneur memahami etika bisnis dan juga etika keperawatan dalam menjalankan bisnisnya, terutama itu kaitannya dengan sistem insentif keuangan. Ketika membangun atau mengembangkan suatu bisnis, seorang perawat entrepreneur itu pasti memiliki harapan bahwa individu, kelompok, maupun masyarakat akan menggunakannya, baik itu orang yang sakit maupun juga orang yang sehat. Sehingga sering sekali seorang perawat entrepreneur itu terbentur dengan beberapa isu yang terkait dengan etika keperawatan itu sendiri. Etika bisnis pelayanan keperawatan juga berkaitan dengan isu ekonomi yang akan banyak menggunakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya normatif, antara lain. Apabila seorang perawat entrepreneur itu menyusun rencana strategis, akan timbul pertanyaan, apakah kegiatan itu berarti mengharapkan orang menjadi sakit? Apakah ada etika bisnis bagi perawat entrepreneur dalam menjalankan bisnisnya? Kemudian apakah seorang perawat entrepreneur secara etik layak memberikan pelayanan keperawatan yang membedakan seorang pasien dengan yang lainnya sesuai dengan keuntungan yang akan didapat? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab dengan pemahaman akan etika keperawatan serta penggunaan etika tersebut dalam menjalankan bisnisnya.
Karena berbisnis dalam bidang keperawatan, tidak ada ilmu yang paling relevan digunakan perawat dengan jiwa entrepreneur, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah yang kaitannya dengan uang. Bahkan banyak perawat beranggapan bahwa berbisnis di bidang keperawatan itu bertentangan dengan kode etik dan nilai-nilai keperawatan. Sehingga kerap kali pelaku bisnis tidak mengindahkan aturan-aturan, norma-norma, serta nilai moral yang berlaku dalam bisnis. Karena bisnis itu merupakan suatu persaingan. Sehingga pelaku bisnis harus memfokuskan diri untuk berusaha dengan berbagai macam cara agar bisa menang dalam persaingan bisnis yang ketat. Nah, oleh karena itu seorang perawat entrepreneur itu harus berpegang teguh pada etika keperawatan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu bahwa tujuannya memberikan pelayanan yang optimal, pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Baik, sekian materi yang saya sampaikan tentang topik entrepreneurship dalam keperawatan. Terima kasih.